Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andre Pratama Saputra, NIM 190104027. Di sini saya akan menjelaskan makalah saya yang berjudul tentang sejarah pemikiran agama dan fungsi agama dalam kehidupan. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan sejarah pemikiran agama. Perlu untuk kita pahami bersama bahwa antar agama dan pemikiran agama adalah berbeda. Namun banyak dari kalangan kita yang masih mengalami antara agama dan pemikiran agama itu sama. Inilah yang terkadang menyebabkan di antara kita saling menghujat satu sama lain. Sudah menjadi fakta yang tidak berbantahkan bahwa pemikiran manusia, termasuk di antaranya pemikiran agama, merupakan produk alamiah dari sejumlah situs historis tidak terpisah dari hukum-hukum yang menentukan gerak pemikiran manusia pada umumnya. Maka kemudian pemikiran agama objeknya adalah agama dan pemikiran agama khusus dan harus dibedakan karena keduanya memiliki perbedaan yang kuat. Manusia sebelum menyembah banyak dewa, mereka telah mengakui bahwa adanya Tuhan yang tertinggi yang telah menciptakan dunia, mengurus dan memperhatikan manusia dari kejauhan. Cara menghubungkan manusia dengan Tuhannya dengan berdoa kepada Tuhannya. Mereka juga percaya bahwa Allah itu menciptakan bumi. Berkembangnya monoteisme karena adanya konsep perbedaan yang memiliki jenis Tuhan yang berbeda dan pewujudan yang berbeda pula. Adanya perharuan monoteisme muncul karena adanya tradisi keagamaan Mesopotamia. Ajaran Ajamisme yang menyembah roh, kemudian para dewa. Setelah itu datanglah Eloh atau Tuhan dari Bukit Sinai yang bernama Yahweh, dianggap sebagai Tuhan nasional dan menghinggamkan tentangnya, dan karena orang Yahudi Tuhan, maka aliran itu disebut monoteisme. Baik, saya akan melanjutkan sejarah yang kedua, sejarah pemikiran agama di era Barat klasik. Agama sebagai salah satu faktor dan konteks sejarah tidak mudah diberi definisi karena agama memahami bagian bentuk sesuai dengan latar belakang. Yang pengalaman transden manusia yang bervariasi, meskipun tidak terdapat definisi, memiliki catatan tentang hal-hal suci, dan agama termasuk dalam yang suci. Jadi dewa-dewa yang dianggap jauh lebih berkuasa daripada masyarakat primitif, dan berkembang menjadi dewa-dewa yang dianggap jauh lebih berkuasa daripada roh-roh. Perkembangan ini terjadi pada masyarakat politisme, menyembah banyak versi Tuhan seperti Mesir dan Yunani kuno. Menurut sebuah teori yang diperolehkan oleh William Samsit dalam The Origin of the Id of God, bahwa telah ada suatu monoteisme, menyembah sesatu Tuhan primitif sebelum manusia menyembah banyak Tuhan. Pada awalnya diakui hanya ada satu Tuhan tertinggi yang selalu diuji-uji dalam
ritual tetapi Tuhan itu tertinggi itu terlalu jauh dan hanya sehingga berkannya ia digantikan oleh ruh yang lebih rendah dan Tuhan yang lebih mudah diajukan. Tuhan sebagai dia ganti oleh Tuhan yang lebih menarik. Yang selanjutnya, fungsi agama dalam kehidupan. Yang pertama, sebagai sarana pendidikan. Yang kedua, sebagai sarana keselamatan. Yang ketiga, sebagai jembatan pelaminan dunia. Dan yang keempat, sebagai alat untuk sosial. Dan yang kelima, sebagai jenjang hidup yang baru. Yang keenam, sebagai tempat untuk berinteraksi. Dan itu sebagai semangat kreativitas. Yang kedelapan, sebagai identitas diri. Dan yang terakhir, sebagai agama, juga bisa disebut sebagai ajaran teoritis. Sekian materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.